Ketika orang itu merasa berharga, rezeki yang datang kepada dia makin deras. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya ini, uang itu akan datang kepada sesuatu yang berharga. Kayak gitu loh. Nah, orang saking menghargai kepada dirinya sendiri, itu kan, ya akhirnya pamer kan. Iya. Makanya yang terjadi pada teman saya tersebut, dia kalau pamer tiket jalan-jalan luar negeri, loh kok rezekinya jadi ada terus ya, rezekinya lancar terus ya. Nah ini pentingnya kemudian kita itu pamer, menarik energi rezeki sebetulnya pamer itu. Makanya ya maaf, itu para artis yang suka flexing itu di media sosial itu, duitnya itu makin seret atau makin lancar? Makin lancar. Mereka makin lancar karena sebetulnya apa? Tingginya rasa penghargaan kepada diri mereka. Itu loh. Wah, saya kaya, wah, saya terkenal, wah, saya punya duit. Mereka itu rasa berharganya tinggi banget. Beda dengan orang inferior. Orang inferior boro-boro ingin pamer kepada orang lain. Ketemu orang saja masuk kamar loh. Kayak gitu loh. Takut sama orang, muka saya nggak gagah, minder, ya kan? Masuk kamar. Aduh, hidup saya berantakan, minder, masuk kamar. Itu loh. Karena saking dia itu merasa tidak berharga lah. Kalau kita sampai merasa tidak berharga, ya sudah, rongsokan didatangi uang kecil. Makanya orang minderan, ya, tidak mau bertemu dengan orang, rezekinya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, kita dapat materi yang cukup menarik dari Gus Manan tadi tentang keberlimpahan pamer. Iya, saya sengaja memang ingin bicara masalah pamer. Soalnya selama ini kan ya, yang namanya pamer itu, kalau motivasi pamer sebagai sesuatu yang negatif, bahwa pamer itu ria, pamer itu ujub kepada diri kita sendiri, artinya narsistik dengan diri kita sendiri. Mengenai nasihat-nasihat tentang negatifnya pamer, itu sudah biasa sih disampaikan oleh para pemberi mau'idhah hasanah, oleh para motivator, itu sudah biasa. Tapi saya juga melihat ada sisi baiknya loh. Ya memang, sisi buruknya jelas, yang namanya pamer, flexing itu ya. Sisi buruknya jelas banyak sekali. Ya. Wong ada kok salah satu perusak sistem kehidupan itu adalah memang pamer kok. Ada hadis wa ummul muhlikatu, bahwa pokok dari berbagai macam kerusakan itu yang pertama adalah fasyuhun syadidun, pelit yang amat pelit. Yang dimaksud pelit itu apa, Gus? Pelit itu ya, pelit itu kalau kepada orang lain itu namanya kita pelit. Tapi kalau kita pelit kepada diri sendiri namanya irit. Jadi Berarti beda ya? iya. Kalau pelit itu berarti kita itu irit kepada orang lain. Kalau irit berarti kita pelit kepada diri sendiri. Wah, sama aja itu kan. Kayak gitu loh. Nah, termasuk muhlikat, perkara yang menghancurkan kita, yang merusak kepada kita secara permanen, secara masif, ya, itu adalah pelit yang kebangetan pelit. Termasuk irit yang bangetin irit. Ini justru mematikan kehidupan kita, mematikan sistem finansial kita. Tapi biasanya itu Gus, kalau di saya ya di SD dulu itu diajarkan untuk rajin-rajin menabung. Itu kan rajin-rajin irit itu. Menabung bukan irit. Oh, menabung bukan irit. Menabung itu bukan irit. Menabung itu sistem di mana kita itu mencoba mengelola harta kita dengan baik. Karena orang itu nggak selamanya ngerem, ya, harus ngegas. Tidak selamanya ngegas harus ngerem. Nah, makanya menabung itu baik-baik saja. Itu loh. Karena apa? Itu bagian daripada sistem kita itu melakukan pengereman. Cuman kalau ngerem terus, ya bermasalah juga kan? Ya gitu loh. Makanya jangan salah, orang menyalahkan bahwa yang namanya menabung berarti menumpuk-numpuk harta. Enggak. Ya. Lawang dalam Al-Quran itu kan kisahnya Nabi Khidir. Ya, kisahnya Nabi Khidir itu, beliau itu kan ketika bertemu dengan Nabi Musa, salah satu hal yang beliau lakukan adalah menegakkan kembali tembok yang mau roboh.
Karena di bawah tembok tersebut ada tabungan emas milik seorang yang soleh. Di mana tabungan emas tersebut harus diselamatkan agar sampai kepada ahli warisnya, sampai kepada anaknya. Karena beliau berwasiat, saya di sini menabung emas, saya di sini mengubur emas, ini nanti digunakan untuk biaya anak saya, untuk biaya pendidikan anak saya. Wasiatnya seperti itu. Nah, kalau temboknya itu nanti roboh, ini kuburan emasnya ini, pendaman emasnya nanti ketahuan sama orang-orang jahat, nanti diambil, akhirnya anaknya menjadi orang yang miskin. Iya, orang miskin, orang yang kemudian terbengkalai, terlantar anaknya itu loh. Nah, karena itu kemudian diselamatkan oleh Nabi Khidir dengan cara temboknya itu ditegakkan lagi. Nah, ini kan orang soleh itu banyak yang menabung, jangan salah. Makanya yang namanya menabung ini bukan persoalan kita itu mengumpul-ngumpulkan harta atau kita sedang pelit, bukan sama sekali. Ya, itu adalah cara kita untuk menata kehidupan agar lebih baik. Hanya saja dibedakan oleh niatnya. Artinya seperti ini, menabung kalau tujuannya baik, niatnya baik, akan menjadi kebaikan. Lalu ada juga orang-orang yang menabung, kemudian makin seret kerjakan, itu juga menghancurkan. Kemarin ada salah satu masyarakat di daerah sini itu suaminya baru saja bunuh diri. Itu kenapa, Gus? Itu karena ternyata istrinya itu hutang pinjol, tapi dia itu tidak bilang kepada suaminya. Dan dia hutang pinjol demi menuruti hawa nafsunya hidup hedon. Jadi dengan keterbatasan dia itu sukanya tampil wah, kayak gitu loh. Rumah mewah, dandanan mewah, baju mewah kayak gitu loh. Nah, akhirnya sampai dia itu kemudian gayanya tinggi, tapi duit gak ada, akhirnya dia terjerat hutang pinjol. Nah, karena hutang pinjol, suaminya ini depresi. Karena nggak ngomong apa-apa, nggak izin sama suaminya. Saking nggak kuatnya di suami, akhirnya dia gantung diri. Di dapur itu gantung diri. Nah, ini kan na'udzubillah min dzalik. Gitu loh. Itu karena wahawan muttabaun. Nah, yang ketiga ini, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kekaguman seorang kepada dirinya. Artinya ada sifat narsistik yang besar ke dalam dirinya. Jadi orang itu kalau memiliki sifat narsistik yang tinggi itu akan merusak kepada sistem kehidupannya. Karena apa? Yang namanya narsistik itu ya jelas lah. Sekarang Anda misalkan memuji-muji diri Anda. Kan saya perutnya sakit. Ya. Atau saya memuji diri saya terlalu tinggi. Anda juga perutnya terasa sakit ya, mual ya gitu kan. Ya gitu kan. Itu. Nah, namun termasuk yang namanya pamer ini termasuk sebenarnya bagian dari ijabul mar'i binafsihi. Mengagumi dirinya sendiri terlalu tinggi. Kayak gitu loh. Mengagumi dirinya sendiri terlalu tinggi. Lah, ini yang kemudian pamer itu merupakan bagian bagaimana kita itu memuji-muji kepada diri kita sendiri sebetulnya. Jadi ijabul mar'i binafsihi, orang itu ketika mengagumi dirinya begitu kuat, akhirnya akan memunculkan rasa ingin pamer. Makanya pamer itu ya memang sesuatu yang merusak kepada sistem kebaikan hidup kita. Gitu. Nah, ini sudah biasa, hal yang seperti ini sudah biasa disampaikan oleh para motivator, biasa disampaikan oleh para narasumber. Ya, itu sudah biasa. Nah, sekarang kali ini saya itu ingin berbicara manfaatnya pamer. Karena kehidupan itu paradok ya. Muqtaridok. Paradok itu satu sisi itu jelek, tapi dilihat dari sisi lain ya baik, kemudian baik. Karena kalau kita naik ke angkasa, kemudian kita melihat bumi dari angkasa, ya, itu apa? Yang namanya bumi, kita dilihat dari angkasa. Satu sisi itu katanya sedang malam, satu sisi ternyata sedang siang. Padahal orang yang di atas bumi itu bilang, ini waktunya adalah waktu siang. Atau ini waktunya adalah waktu malam. Tapi ternyata kemudian ketika kita naik ke angkasa, loh, itu
dia yang merasakan sedang siang, ternyata sebagian yang lain sedang malam. Ketika dia itu berada di malam hari, ternyata sebagian lain sedang siang. Nah, berarti apa? Di sini paradoksnya. Satu sisi orang itu merasakan malam, ternyata di belahan bumi yang lain sedang siang. Nah, ini makanya yang namanya kehidupan seperti itu. Selalu ada dua kutub yang bisa kita lihat, ya. Ketika ada sebuah manfaat, pasti ada mudarat. Ketika ada mudarat, pasti di situ ada manfaatnya. Sama saja lah, nasi kan makanan pokok kita. Tapi kalau kita itu kemudian kebanyakan nasi, yang terjadi apa? Kebanyakan karbohidrat, itu kan. Akhirnya kena penyakit gula macam-macam, kayak gitu kan. Nah, ini padahal nasi itu jelas makanan pokok, menyehatkan, tapi satu sisi juga membawa penyakit, kayak gitu kan. Nah, orang kebanyakan air putih juga seperti itu, jelas air putih menyehatkan. Tapi kalau kebanyakan, ya membawa penyakit juga. Apapun kan seperti itu. Nah, sama saja. Kita mungkin tidak butuh racun. Kita sangat membuang kepada racun, tetapi kita juga butuh racun sekaligus. Ya. Kita membutuhkan racun. Contohnya kayak gini. Yang namanya tumbuhan, itu ya, dia itu membuang racun yang namanya oksigen. Kayak gitu loh. Tapi oksigen itu adalah yang namanya oksigen itu adalah sesuatu yang kita asup sebagai makanan kita. Ya, kita kan menghirup nafas dengan oksigen kan. Iya. Padahal itu adalah racun bagi Pohon. Nah, sama saja pamer seperti itu sebetulnya. Satu sisi pamer itu memang ada dampak buruk, tapi sekaligus juga ada manfaatnya. Lalu yang namanya manfaatnya pamer itu apa sih? Kayak gini, saya ada teman, itu cerita sama saya. Dia itu kan traveler dunia ya, suka keliling dunia. Dia cerita sama saya, Gus, saya kok aneh ya Gus? Saya itu kalau sering pamer tiket, sering pamer pesan tiket dan lain sebagainya. Ini saya mau jalan ke negara ini, saya mau jalan ke negara ini, dipamerkan di media sosial. Dia merasa kok rezeki saya itu makin lancar, kayak gitu. Jadi ini kan aneh. Loh, dipamerkan kok kemudian malah menjadikan rezekinya lancar. Gitu. Nah, ini ternyata memang orang itu ketika pamer itu sebetulnya adalah orang yang sedang mengagumi dirinya sendiri. Di balik kebaikan orang mengagumi kepada dirinya sendiri, dia itu orang yang sedang menghargai kepada dirinya. Orang kalau sudah tidak menghargai dirinya sendiri, dia sudah tidak kagum dengan dirinya sendiri. Kenapa orang itu kagum kepada dirinya sendiri? Karena sebetulnya dia itu sedang menghargai. Kayak gitu loh. Dia sedang menghargai dirinya sendiri. Makanya orang kalau ada hasrat pamer, sebetulnya dia itu ada hasrat menghargai dirinya. Gitu. Dan bolak-balik saya sampaikan, yang namanya menghargai diri sendiri, itu akan menarik rezeki gede. Karena uang itu datangnya kepada sesuatu yang berharga. Kayak gitu. Emas didatangi uang besar. Karena emas itu berharga. Coba sekarang, sampah. Datangi uang apa enggak? Tidak. Ya karena tidak berharga. Rongsokan mungkin didatangi uang ya. Tapi yang kecil kan. Satu gudang harganya cuma 100.000 ya gitu loh. Masalah rongsokan. Jadi sesuatu yang tidak berharga itu cenderung tidak didatangi uang gede. Nah, yang namanya ijabul mar'i, kagum dengan dirinya sendiri, itu artinya dia itu sedang mengagumi kepada dirinya sendiri. Mengagumi berarti apa? Merasa dirinya berharga, itu loh. Nah, orang kalau sudah memiliki rasa berharga, ini kan berarti apa? Dia itu bahwa, oh saya berharga. Oh saya punya martabat. Oh saya punya prestasi. Dia merasa berharga. Nah, kemudian rasa penghargaan kepada dirinya sendiri itu akhirnya apa? Diceritakan kepada orang lain, dipamerkan kepada orang lain. Itu loh. Iya. Nah, itu loh. Nah, di sini yang akhirnya apa? Ketika orang itu merasa berharga, rezeki yang datang kepada dia makin deras.
Dikarenakan apa? Dikarenakan ya ini, uang itu akan datang kepada sesuatu yang berharga. Kayak gitu loh. Nah, orang saking menghargai kepada dirinya sendiri, itu kan, ya akhirnya pamer kan. Iya. Makanya yang terjadi pada teman saya tersebut, dia kalau pamer tiket jalan-jalan luar negeri, loh kok rezekinya jadi ada terus ya, rezekinya lancar terus ya. Nah ini pentingnya kemudian kita itu pamer, menarik energi rezeki sebetulnya pamer itu. Makanya ya maaf, itu para artis yang suka flexing itu di media sosial itu, duitnya itu makin seru atau makin lancar? Makin lancar. Mereka makin lancar karena sebetulnya apa? Tingginya rasa penghargaan kepada diri mereka. Itu loh. Wah, saya kaya, wah, saya terkenal, wah, saya punya duit. Mereka itu rasa berharganya tinggi banget. Beda dengan orang inferior. Orang inferior boro-boro ingin pamer kepada orang lain. Ketemu orang saja masuk kamar loh. Kayak gitu loh. Takut sama orang, muka saya nggak gagah, minder, ya kan? Masuk kamar. Aduh, hidup saya berantakan, minder, masuk kamar. Itu loh. Karena saking dia itu merasa tidak berharga lah. Kalau kita sampai merasa tidak berharga, ya sudah, rongsokan didatangi uang kecil. Makanya orang minderan, ya, tidak mau bertemu dengan orang, rezekinya mati. Yang tertutup rapat. Tetapi amplopnya itu amplop sudah apa namanya ya? Kusam, ya, sudah kusam, kemudian terlihat kayak di apa ini, mengkes apa ya? Apa sih namanya ini? Kayak gini. Di terus kayak gini lah ya, gitu ya. Tidak begitu rapi. Nah, kelihatan banget amplopnya itu amplop bekas. Nah, sampai saya tidak tahu. Kemudian amplop tersebut akhirnya saya ambil, saya bersihkan, saya buang ke sungai. Nah, baru saja saya buang, istri saya nanyakan, ya, tadi amplop di sini di mana? Loh, saya buang ke sungai. Itu ada uangnya 500.000. 500.000 dibuang. Itu loh. Itu kenapa? Karena isi di dalam amplop itu tidak dipamerkan, tidak kelihatan akhirnya tidak dipamerkan. Karena tidak dipamerkan isinya, akhirnya kan dianggap remeh. Iya. Ya kan? Ya, dianggap remeh. Maka sama, diri kita pun ketika kita itu tidak mau pamer, efeknya ya kita mudah dianggap remeh oleh orang lain. Diremehkan oleh orang lain. Makanya sewaktu-waktu ya kita harus pamer bahwa kita cerdas. Kita harus pamer bahwa kita punya prestasi. Kita harus pamer bahwa kita itu punya uang. Kita harus pamer bahwa kita punya pengaruh. Kita harus menceritakan, sekali-kali kita harus pamer bahwa kita itu punya kebaikan. Ini harus diceritakan agar apa? Kita tidak diremehkan oleh orang lain. Kayak gitu loh. Saya pernah kok. Saya pernah itu. Saya itu pernah saking tawaduknya, artinya saya itu menjaga adab sekali, kayak gitu ya. Menjaga adab sekali. Itu saya tidak pernah mau mengimami di sebuah masjid. Karena apa? Saya pendatang baru di daerah sini. Kalau saya langsung mengimami ke masjid, gitu ya, nanti saya dianggap orang yang su'ul adab, yang adabnya jelek. Karena apa? Di masjid tersebut itu sudah ada imam yang pokok sehari-hari. Ya gitu kan. Nah, efeknya apa ketika saya terlalu menjaga adab? Niat saya kan tadi menjaga adab ya. Iya. Yang terjadi apa? Saya dinilai sebagai orang bodoh. Makanya ya tidak selamanya yang namanya jenis-jenis pamer itu sebuah kejelekan. Makanya ini saya tak gunjing istri saya sendiri. Gimana itu? Istri saya itu ya, orangnya itu katakanlah lemah lembut. Dia itu dengan kalangan bawah, itu hatinya sangat rendah. Sehingga sangat disukai oleh masyarakat bawah. Disukai sekali dengan masyarakat bawah. Nah, ketika dia itu bergaul dengan kalangan menengah ke atas, itu ya, dia itu juga tampilannya biasa-biasa saja. Misalkan dia bergaul, dia kan aktivitasnya kan sebagai hafidz Quran ya, bergaul dengan para penghafal Al-Quran misalkan. Di mana di sana adalah para bunyai kayak gitu. Nah ini itu saya suruh, udah kalau apa namanya, kalau ada kumpulan-kumpulan
jamaah hafidhah dengan para bunyai-bunyai itu bawa mobil lah, kamu sudah punya mobil kok. Tapi hati istri saya memang hatinya rendah, ya, rendah hati ya itu kan. Sehingga ya dia biasa saja naik motor, ya, naik motor terus bawa teman ya alimnya sendiri seret. Nah, ketika dia itu tidak pamer bahwa dia punya mobil, karirnya biasa nggak pernah dianggap oleh teman-temannya. Dianggaplah ini orang biasa-biasa saja ya gitu kan. Di apa perkumpulan komunitas para penghafal Quran tersebut dianggap biasa-biasa saja dia itu, tidak pernah dinilai sebagai sesuatu yang wow kayak gitu kan. Sampai akhirnya saya desak terus, jangan kayak gitu ya. Bawa sama mobilnya bang, sudah dibelikan mobil sama sebenarnya tinggal pakai aja, nyupir juga bisa sendiri. Kok di rumah kayak susahnya nggak ketulungan kayak gitu kan. Penyakitnya orang yang punya mobil. Menyakiti suaminya sudah membelikan mobil. Gitu kan lah. Akhirnya betul. Nah, dia itu jadinya ketika dia kurang punya kemampuan untuk pamer, dia itu akhirnya susah untuk mengangkat level katakanlah martabatnya di depan orang-orang menengah ke atas. Dianggap remeh terus. Nah, dia orang miskin kok cuma motoran kayak gitu. Kayak gitu. Akhirnya saya desak terus, saya bujuk terus supaya bawa mobil. Akhirnya betul suatu saat istri saya kemudian bawa mobil jadi nyupir sendiri. Nah, nggak lama kemudian dia langsung diangkat menjadi bagian bendahara, menjadi bagian apa? Punya jabatan seketika langsung punya jabatan gitu ya. Nah, dalam organisasi tersebut, dalam komunitas tersebut, itu karena memang kadang-kala pamer seperti itu. Kita kalau nggak mau pamer ya kita telah diremehkan juga akhirnya. Gitu. Sebab ini kemudian ya ngono yang ngono nih orang ngono. Ya. Begitu ya begitu tapi ya nggak gitu. Ya. Pamer memang buruk. Ya. Tapi ya manfaatnya gede juga. Nah ini makanya untuk melihat di mana kita pamer secara positif, di mana pamer secara negatif, kita itu harus melihat kepada vibrasi atau melihat kepada reaksi alam semesta pada diri kita. Kalau kita itu kemudian gara-gara pamer kok reaksi alam itu kemudian menilai negatif kepada kita, contohnya caci maki tetangga muncul kayak gitu kan. Nah ini berarti kita itu pamernya itu sudah berlebihan kayak gitu. Tapi kalau kemudian kita itu kok nggak pamer, kok kemudian tidak ada orang yang bereaksi positif kepada kita, kita malah makin diremehkan, kita makin tidak terpakai, makin tidak bermanfaat. Mungkin ya penjualan malah menurun, rezeki jadi seret, ya gitu loh. Gara-gara kita itu tawadu tidak mau pamer. Nah itu berarti apa? Obatnya kita harus Pamer. Obatnya kita harus menambah level pamernya, kayak gitu loh ya, kayak gitu. Ini saya ceramah kok ya nggak laku-laku, kayak gitu ya. Ini saya jualan kok ya nggak laku-laku. Ini rezeki saya kok ya seret terus ya. Ketika muncul-muncul hal-hal yang seperti itu berarti kita itu kurang pamer. Itu karena kalau kita tidak pamer ternyata malah efeknya juga kita diremehkan. Jadi ya sekali lagi ngono yang ngono nih gimana ngono. Gitu. Buat closing Gus, kata-kata buat pentingnya pamer itu apa? Buat orang-orang penonton-penonton kita. Oke. Tentang pamer itu. Iya. Jadi ya yang namanya kehidupan seperti itu, paradok ya. Satu sisi memang itu keburukan, tapi ya ada baiknya. Satu sisi memang baik, tapi ya juga ada buruknya. Ibadah itu baik kok, ibadah baik. Tapi hidup kebanyakan ibadah, ya yang mau nyarikan duit siapa? Gitu ya. Cari duit ya itu baik. Tapi yang kalau nggak mau ibadah, jahat namanya juga kan. Nah, ya makanya ya mono yang mono nih ya orang mono. Nah sebab ini kemudian persoalan pamer itu kita bisa mengukur dengan hati nurani kita. Kalau memang itu memberdayakan kita, itu pamer baik adanya. Karena orang-orang pamer ya tadi rezekinya jadi seret, macam-macam. Rasa percaya dirinya berkurang, kebermanfaatannya berkurang, tidak dikenali kebaikan kita, kemanfaatan kita tidak dikenali oleh orang lain. Mudorotnya banyak juga kalau kita nggak pamer. Tapi mudorot dari pamer itu sendiri kalau berlebihan juga banyak.
Kayak gitu loh. Makanya ya nggak usah kemudian kita mencari ikhlas secara murni nanti dulu lah. Kita belum selesai. Anak-anak kita masih kecil, kayak gitu kan. Anak-anak kita masih kecil, mungkin hutang kita juga masih banyak. Ada juga yang kawin aja belum, kayak kalian kan bujangan ini ya. Iya. Kawin aja kan belum selesai kan. Ya, mikir kawin aja belum selesai, kau sudah mikir ikhlas yang murni kepada Allah, ya susah amat lah, ya gitu kan, ya susah amat lah. Makanya ya kita menggunakan pamer selagi itu memberdayakan diri kita, tidak apa-apa. Mari kita gunakan pamer, tadi manfaatnya sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Sekian teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.